Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Salatan wa salaman ala khalifatullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi ghayyara az-zaman min az-zulumati ila an-nur ala ad-dinil Islam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Mutasir SHI MSy selaku dosen mata kuliah Akidah Akhlak, serta teman-teman sekalian, teman-teman seperjuangan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi ghayyara zaman minaz zulumati ila nur, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu pula salam kepada beliau, assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah teman-teman sekalian yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Muhammad Hazim As-Sabah. Saya adalah mahasiswa UIN Suskaryau, Prodi Hukum Keluarga, dengan NIM 12020111446. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas makalah saya, yaitu tentang pentingnya syahadatain. Teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat memahami Islam dapat dimulai dari memahami intisari ajarannya, yaitu dua kalimat syahadat atau syahadatain. Kalimat tersebut terdiri dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memahami keduanya adalah sangat penting dan mendasar, karena jika tidak memahami hakikat kalimat syahadat, kita dapat terjerembab ke dalam penyakit kebodohan dan kemusyrikan. Kalimat syahadat sangat penting dan mendasar. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan tentang pentingnya syahadatain dalam kehidupan kita. Adapun poin yang pertama, yaitu sebagai madkhalu ilal Islam, pintu gerbang masuk ke dalam Islam. Islam ibarat rumah atau ibarat suatu bangunan ataupun sistem hidup yang menyeluruh. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap muslim untuk masuk ke dalam Islam secara kafah atau secara sempurna. Untuk memasukinya, kita akan melalui sebuah pintu gerbang, yaitu syahadatain. Hal ini berlaku bagi kaum muslimin ataupun kaum non-muslim. Artinya, pemahaman Islam yang benar dimulai dari pemahaman kalimat itu. Pemahaman yang benar atas kedua kalimat ini mengantarkan manusia ke pemahaman akan hakikat ketuhanan atau rububiyah. Lalu poin yang kedua, yaitu sebagai intisari doktrin Islam, atau disebut juga Khulasah At-Ta'limil Islam. Pada poin ini, intisari ajaran Islam terdapat dalam dua kalimat syahadat, yaitu pada lafaz asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Dalam kalimat tersebut terdapat dua klasifikasi. Yang pertama, kalimat syahadatain merupakan pernyataan proklamasi kemerdekaan seorang hamba, bahwa ibadah itu hanya milik dan untuk Allah semata, la ma'buda illallah, baik secara pribadi maupun berjamaah. Kemerdekaan yang bermakna, yaitu membebaskan diri dari segala bentuk kemusyrikan, kekafiran, dan api neraka. Selanjutnya, klasifikasi yang kedua pada lafaz Muhammadur Rasulullah
di dalam kalimat tersebut terdapat suatu definisi bahwasanya kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Berarti kita yakin seharusnya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah, karena beliau adalah orang yang paling mengerti cara beribadah kepadanya, sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang artinya, "Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat." Selanjutnya, poin yang ketiga, syahadatain sebagai asasul inqilab atau dasar-dasar perubahan. Adapun perubahan yang dimaksud adalah perubahan mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu perubahan dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam, minaz zulumati ilan nur. Perubahan yang dimaksud itu mencakup aspek keyakinan, pemikiran, dan hidupnya secara keseluruhan, baik secara individu maupun masyarakat. Secara individu, yaitu berarti berubah dari ahli maksiat menjadi ahli ibadah yang takwa, dari bodoh menjadi pandai, dari kufur menjadi beriman, dan seterusnya. Secara masyarakat di bidang ibadah, merubah penyembahan komunal berbagai berhala menjadi menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Baik di dalam ekonomi misalnya, merubah perekonomian riba menjadi sistem Islam tanpa riba, dan begitu seterusnya di semua bidang. Syahadatain mampu merubah manusia sebagaimana ia telah merubah masyarakat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat terdahulu. Selanjutnya, poin yang keempat, hakikatul da'watir rasul sebagai hakikat dakwah para rasul, para nabi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan misi yang sama, mengajak manusia pada doktrin dan ajaran yang sama, yaitu untuk beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan togut. Dan itu merupakan inti yang sama dengan kalimat syahadatain, bahwa tiada ilah selain Allah semata, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan dan sembahlah Allah saja dan jauhi tagut itu. Quran surah ke-16 ayat 36. Lalu poin yang terakhir, syahadatain sebagai fadhailul azim, keutamaan yang besar. Kalimat syahadatain jika diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari akan menjanjikan keutamaan yang besar. Keutamaan itu dapat berupa moral maupun material, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, dan tentunya mendapatkan jaminan surga serta dihindarkan dari panasnya api neraka. Adapun di dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah terdapat beberapa makna yang perlu kita ketahui. Contohnya di dalam lafaz asyhadu, yang pertama makna yang terdapat di kalimat tersebut yaitu sebagai al-i'lan atau al-iqrar, sebagai pernyataan atau ikrar. Yang dimaksud di sini ialah seseorang yang bersyahadat, berarti dia berikrar atau menyatakan, bukan hanya mengucapkan kesaksian yang tumbuh dari dalam hati bahwa tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu makna yang kedua terdapat di dalamnya yaitu al-qasam, yaitu sumpah. Seseorang yang bersyahadat berarti juga bersumpah, suatu kesediaan yang siap menerima akibat dan resiko apapun, bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Lalu makna yang ketiga yaitu al-wa'du atau al-ahdu, yaitu janji. Yaitu janji bahwa kita akan setia akan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang dipertuhankan. Janji tersebut kala akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, mungkin itulah tadi penjelasan tentang pentingnya syahadatain. Dari penjelasan tersebut, semoga dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Muhammad Azim As-Sabah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.